Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang cara membuat soal ulangan harian pilihan ganda, dimana ini digunakan saat ini karena kita sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu kita coba membuat alternatif agar supaya mempermudah kita sebagai guru yang menjadi guru, dan siswa juga akan mudah karena dia langsung bisa menjawab melalui Google Classroom yang sudah kita buat. Sangat mudah sekali teman-teman sekalian. Kita sudah membuat kelas seperti ini. Kita tinggal membuat soal saja. Kita klik di sini ada folder. Gambar folder ini adalah Google Drive pada Google yang bisa kita manfaatkan untuk membuat soalnya. Nah, sini contoh saya sudah klik pada bagian kelas. Nah, di sini ada My Drive. My Drive ini adalah berarti drive kita yang terdapat di dalam Google. Ini ada beberapa yang sudah saya buat. Untuk membuat dokumen baru atau soal baru, kita pilih More. Di situ ada Google Form. Nanti kita pilih Google Form di sini. Ada macam-macam sebenarnya di sini, tapi kita akan pilih Google Form. Kemudian kita pilih blank form ataupun form yang dia masih kosong untuk memudahkan kita dalam membuat soal yang akan kita buat. Kemudian kita klik blank form tadi. Nah, di sini tampilan awal yang muncul adalah seperti ini. Ada untitled form, ini digunakan untuk judul soal yang akan kita buat. Boleh kita buat, kita klik. Contohnya ulangan, kita ganti uji kompetensi, kita ganti uji kompetensi. Contohnya karena kita pertama, kita buat kompetensi dasar 3.1. Contohnya tentang sel contohnya. Kemudian di bawahnya deskripsi, ini bisa kita isi kelas yang kita ajarkan. Ya, siswa kelas berapa di sini? 10 atau kelas 11 contohnya, kelas 11, 10 atau 11 sama saja, SMA apa gitu ya. Kemudian di sini adalah soalnya. Tapi ingat, sebelum kita membuat soal, kita harus terlebih dahulu memberikan identitas kepada siswa kita agar supaya kita juga tidak kesusahan nantinya. Jangan sampai lupa. Kita pilih di sini untuk membuat siswa, kita pilih short answer atau jawaban pendek. Oke, atau singkat, jawaban singkat. Nah, di sini kita pilih nama siswa. Nah, di nama siswa ini sudah di bawahnya nanti mereka bisa menjawab namanya masing-masing ya. Kemudian jangan lupa dari required di sini digunakan untuk mewajibkan siswa menjawab nama mereka masing-masing. Kemudian kita tambahkan kembali setelah kita menuliskan nama, biasanya kita akan menuliskan kelas. Oke, di sini juga berbedanya sedikit. Di sini multiple choice ini pilihan ganda. Kita ganti multiple choice. Oke, dengan drop down. Nah, drop down ini artinya dia bisa tergeser ke bawah. Kita klik, kita tulis kelas. Optionnya kita pilih di sini. Kalau kita contohnya di sini kita mengajar 3 rombel contoh dalam kelas 10 ini, bisa kita buat 10 IPA 1, 10 IPA 2, dan 10 IPA 3 contohnya. Nantinya siswa dapat memilih kelasnya masing-masing. Saya rasa untuk pembuatan kelas seperti ini bisa mereka juga membuat seperti yang nama, tapi untuk kelas saya anjurkan dengan cara drop down agar supaya ketika kita nanti mendownload itu tidak kesusahan untuk kita. Nah, jadi di sini kita buat drop down kelas 10-nya ada 3 rombel. Oke. Ya, jadi yang siswa tadi cukup short answer, sedangkan yang kelas kita menggunakan drop down. Kemudian di bagian bawah jangan lupa kita tambahkan, nah, agar supaya mereka wajib mengisi. Kemudian untuk membuat soal sama, kita klik plus, tanda plus itu. Kemudian kita buat soal. Tapi ingat, kita tetap membuatnya multiple choice.
kita tulis soalnya, terserah kita mau buat apa soalnya. Kita contohkan saja ini terkait dengan sel ya. Kita tulis soal biasa, tetap kita mematuhi kaidah penulisan, titiknya ada 4. Kemudian optionnya kalau SMA biasanya 5 ya, 5 ya kalau SMA. Jadi kita buat 5 di sini. Oke, kita ketik 5 opsi jawaban. Nah, lanjut kita yang D. Ini nanti bisa kita pilih secara acak karena dia cuma berupa bulatan-bulatan pilihan jawabannya. Oke, sudah selesai. Kalau sudah, kita lihat di bagian bawah. Ini karena tadi belum kita setting menjadi sebuah soal atau kuis di Google Form, kita harus merubahnya menjadi kuis. Untuk itu kita harus merubah terlebih dahulu agar supaya kita bisa masukkan poin. Kita klik setting, kemudian di sini ada pilihan general, presentation dan quizzes. Nah, ini ya, kita pilih yang quizzes, kita rubah make this a quiz. Ini ya, kita klik, kita hijaukan, kita birukan agar supaya dia menjadi kuis. Kemudian di bagian bawah terdapat 3 tanda centang. Ini digunakan untuk poin siswa ya, untuk mengetahui jawaban siswa benar atau salah dan sebagainya. Kita klik saja, kita hapus supaya mereka tidak mengetahui jawaban mereka yang benar atau salah. Kemudian poin mereka juga cukup kita yang mengetahui, yaitu yang membuat soal. Kalau sudah selesai seperti ini, kita save. Oke, kalau nanti sudah kita buat quizzes, ada perbedaan. Di situ ada answer key. Nah, setelah answer key muncul, kita bisa klik di answer key. Nantinya akan muncul pilihan skor atau poin. Kita buat di sini contohnya adalah 10 poin dan kita pilih jawaban yang benar. Kita kunci, klik. Oke, kemudian kita done. Nah, untuk memastikan siswa menjawab pertanyaan ini ya, kita boleh klik tombol required ya. Nah, ini ya, sudah muncul. Nanti kalau kita mau membuat soal lagi, kita boleh klik plus lagi. Nah, ini requirednya kita tekan lagi supaya dia wajib diisi oleh siswa. Nah, dan seterusnya nanti kita bisa membuat pertanyaan lebih dari 1. Nah, kemudian untuk melihat apakah soal yang kita buat itu sudah benar, kita bisa melihat melalui tanda mata tadi. Nah, bisa dilihat, inilah nantinya siswa akan melihat tampilan soal yang kita buat seperti ini ya. Nah, di sini nama siswa, kelasnya tadi di drop down bentuknya seperti itu. Ini nama siswa, kemudian kelasnya. Nah, pertanyaannya sudah terlihat, ada pilihan jawaban, tinggal klik. Nanti kalau sudah selesai tinggal pilih submit. Oke, berarti kalau kita sudah melihatnya, berarti soal ini sudah jadi dan sudah siap untuk dibagikan kepada siswa. Ini ya, baru membuat 1 soal, nanti silahkan membuat soal lainnya. Ini baru tahap membuat soal. Nah, bagaimana sih setelah kita membuat soal, bagaimana cara untuk menyampaikannya kepada siswa? Kita klik send, kemudian kita pilih tanda ini berbagi, artinya itu ya. Nah, di situ ada link yang soal yang kita buat tadi, kita buat pendek, kemudian kita copy. Nah, untuk mengirimkan link, terserah kita mau menggunakan apapun, bisa sosial media, juga boleh menggunakan WhatsApp group, contohnya WhatsApp group kelas contohnya. Kita klik, kita paste,
dan kemudian nanti mereka bisa membuka link melalui tautan yang sudah kita kirimkan atau langsung melalui Google Classroom yang sudah kita buat. Kita taruhkan di forum ya, kemudian kita klik dan kita pastekan di sini. Nantinya siswa juga bisa melihat ataupun menjawab pertanyaan melalui klik link yang sudah kita buat. Nah, demikianlah proses untuk mengirimkan link kepada siswa agar supaya siswa dapat menjawab pertanyaan yang sudah kita buat. Ini ya. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya setelah kita kirimkan, mereka siswa menjawab, yang perlu kita lakukan adalah sebagai seorang guru itu adalah melihat hasil nilai siswa atau respon siswa. Kita bisa klik contoh ini yang sudah saya buat. Nah, ini contoh yang sudah saya buat, ada 10 soal yang sudah saya buat. 1 minggu yang lalu saya gunakan untuk uji kompetensi ini. Nah, di sini sudah terlihat responnya ada 150 siswa yang sudah menjawab. Nah, untuk melihat responnya di sini bisa kita klik respons. Nah, di Google Form soal yang kita buat itu sudah memiliki analisis dari jawaban siswa. Nah, di sini ada jumlah prosentase siswa yang menjawab. Kalau di sini contohnya ada 5 rombel, ada persentase siswa menjawab, kemudian ada persentase jumlah benar setiap nomornya. Ini adalah persentase benar dan salahnya. Pilihan A, B, C, D, E itu sudah dianalisis oleh Google Form secara otomatis. Jadi kita sangat mudah. Nah, ini untuk downloadnya, kita klik tanda hijau, tanda plus hijau tadi. Nah, di sini muncul menjadi Google Doc. Ini belum bisa kita rubah. Untuk itu kita dapat mendownload Google Doc ini ya, melalui biar menjadi Excel dengan cara klik file, kemudian download, kemudian kita pilih Microsoft Excel agar supaya nanti Google dokumen ini berubah menjadi Excel. Nah, di sini kita akan ambil di folder hasil download yang sudah selesai. Nah, hasilnya adalah ini. Kalau kita buka hasilnya, kita tunggu. Nah, ini adalah hasil dari siswa menjawab yang sudah saya lakukan minggu kemarin, dan kita dapat mengetahui di sini sangat lengkap sekali. Kita contohkan satu kelas, bisa kita langsung ambil karena tadi kelasnya kita menggunakan drop down. Nah, kita pastikan di tempat yang lain contohnya. Nah, inilah nilai siswa yang kita dapatkan dari ulangan harian menggunakan Google Form ya. Ada nilainya atau skor, ada namanya, kelasnya pun akan sama. Nah, di sini bagaimana cara membuat dia sesuai dengan abjad? Bisa kita blok, kemudian kita pilih data, kemudian kita pilih yang namanya, kemudian kita oke. Secara otomatis nama siswa akan urut sesuai dengan abjad. Nah, setelah ini kita harus juga meneliti apakah ada nama double. Nah, di sini kita lihat ada nama double, ada beberapa di situ ya. Ini banyak sekali ini Suryana. Nah, kita hapus saja, kita ambil nilai yang pertama kali ia kirimkan. Nah, teman-teman sekalian, ini hasil dari apa yang sudah kita buat, yaitu kita membuat soal, kemudian kita cek list, kemudian kita mengirimkan kepada siswa. Setelah mereka menjawab, kita dapat mengetahui analisis jawaban dari siswa dan kita sangat mudah untuk mendapatkan hasil dari siswa. Demikianlah tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.